Pada dasarnya setiap kelahiran manusia itu hanyalah 12% dalam kesadaran, ya. Sementara 88%-nya dari manusia adalah tertidur. Nah inilah sehingga kita adalah mudah terhipnosis dengan perkataan kita, perkataan orang lain, ya. Maka ada sebuah kisah ya sahabat tentang 3 ekor katak ya yang nyemplung ke dalam sumur, maka dikisahkan adalah 2 katak ya mati dan 1 katak adalah selamat. Jadi ya, maka dikisahkan 2 katak yang mati adalah 2 katak yang normal pendengarannya. Dia terlalu banyak mendengarkan bahwa dia berkata pada temannya yang satu bahwa kami adalah orang gagal, kita ini tidak mungkin bisa berhasil naik, kita ini adalah katak yang lemah. Terus mereka berkata, akhirnya mereka betul-betul tidak berdaya dan mati di dalam lubang itu. Sementara katak yang budeg sahabat, dia dengan keyakinan yang kuat, dia hanya lakukan saja berjalan, ya. Maka dia tanpa disadarinya, dia pun sampai naik lagi ke atas sumur, ya. Ini adalah gambaran sahabat dari orang-orang yang sesungguhnya terlalu banyak mendengar, ya. Tetapi dia akhirnya salah mendengar, kemudian mengirimkan berita adalah ke otaknya juga, ya. Inilah yang kata Abah, marilah kita positif dalam hidup, karena sesuatu itu ada hukum tarik menarik sahabat. Pada saat engkau merasa menjadi orang miskin, maka akan cenderung engkau akan merasa dikumpulkan bersama dengan yang senasib dengan dirimu. Pada saat engkau orang gagal, maka orang gagal akan selalu berkata, mengeluh kepada orang gagal. Nah, demikian pula adalah, maka hati-hati dengan pikiran, ya, karena pikiran itu adalah the miracle. Sahabat, Quran mengatakan manusia tidak akan dimatikan kecuali mendapatkan apa yang dipikirkannya. Maka disinilah Allah berfirman sahabat bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus merubah mental kita. Adalah yang pertama, sadari bahwa Allah itu tidak berpisah dengan diri kita. Maka itulah kenapa segala perkataanmu akan menjadikan magnet kepada dirimu, perkataanmu akan menggait dirimu adalah kepada apa yang kau pikirkan itu. Maka di alam ini sahabat, karena adalah alamnya fisik, berlaku hukum fisika, berlaku hukum tarik menarik. Yang kau tarik adalah kelemahan, maka yang kau tarik adalah kelemahan. Dan engkau akan berkumpulkan bersama orang-orang yang lemah. Kalau kau merasa gagal, maka engkau akan ditarik pada kegagalan dan engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang gagal. Nah, disinilah sahabat, ya, maka orang Belanda suka menghina orang kita dulu dengan bahasa goblok, gitu kan tadi. Itu sebetulnya ucapan dari orang Belanda, goblok, gitu kan tadi. Karena pada manusia terjadi adalah mental block, ya. Jadi mental kita. Nah, disinilah apa yang harus dirubah oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah rubahlah mental blocknya. Bahwa disinilah pertama adalah tentang aku. Aku ini Abah sudah bahas tentang aku 4, aku 3, aku 2, dan aku 1. Belajarlah selalu keluar dari aku 4. Aku jasad ini adalah masukkan kepada aku 3 adalah pada hatimu, jiwamu. Masukkan kepada aku 2 adalah ruhmu. Terlebih lagi kalau kau sudah tumbuh keyakinan bahwa aku 1. Bahwa Allah berfirman, inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanku adalah meliputi diriku, dirimu, diri kalian, diri seluruh makhluk. Karena kata Abah, bahwa kita adalah bukan diciptakan, tapi ada dijadikan. Nah, ini yang pertama adalah harus membuka daripada mental block. Akhirnya yang menjadilah go blok. Go itu pergi, blok ada tidak bisa pergi. Go blok tadi semua. Ya, orang yang terjebak di dalam angan-angannya sendiri. Kemarin Abah sudah membahas di dalam surat tentang penegasan Allah, bahwa Allah ingin mendorong kita bahwa Allah tidak menciptakan miskin. Kata Allah, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah menciptakan tertawa, wa abka, dan menangis. Allah mengatakan itu.
wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal unsa, bahwa Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi intinya Allah ingin mengatakan wa annahu huwa agna, dan bahwa dialah yang bisa memberikan kekayaan dan wa agna, dan kecukupan, bukan miskin. Maka Allah tidak pernah menciptakan miskin, sahabat. Miskin karena goblok tadi semua. Maka orang Belanda memarahi orang kita adalah goblok, itu kan tadi. Goblok tadi semua. Nah, kita ini sekarang ini benar-benar dalam keadaan goblok tadi semua adalah apa yang maka inilah apa namanya rantai karma yang bisa kita buka, ya. Ini juga bisa merubah daripada rantai karma tadi semua dengan membuka oleh diri kita. Nanti metodologinya adalah ikutin adalah firman-firman Allah tadi semua, ya. Jadi jangan pernah merasa miskin, ya. Jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa makhluk yang buruk tadi semua. Karena pada dasarnya adalah kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam. Dan Allah mengatakan hubungan kita dengan Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku dekat padamu lebih dekat daripada urat lehermu dengan lehernya. Dan kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu bersamamu apapun yang kamu lakukan. Bahkan kata Allah ditegaskan lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Sehingga pada saat kau mengatakan aku orang miskin, maka Allah mengetuk palu menjadi orang miskinlah kamu. Padahal Allah sudah demikian di dalam surat Al-Quran, surat An-Najm, bahwa Allah menciptakan menangis, dan Allah menciptakan adalah tertawa, Allah menciptakan hidup, dan Allah menciptakan mati, Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan. Tapi kata Allah, aku menciptakan kaya dan aku menciptakan kecukupan, bukan kemiskinan. Maka kemiskinan adalah buah pikiran kita. Adalah tadi goblok yang tidak mau berubah, ada mental block. Nah, inilah yang akhirnya kalian berkumpullah menjadi orang-orang bersama orang-orang yang gagal. Coba saksikan. Orang yang senantiasa mengeluh dalam hidupnya pasti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mengeluh. Seperti dua katak yang nyemplung, tiga katak yang nyemplung pada sumur. Dua katak yang selalu bicara tentang kegagalannya. Oh iya, saya juga gagal. Oh iya, saya juga susah. Oh iya ya, begini. Kita ini orang menderita. Kita ini orang, inilah kalian yang telah membuat diri kalian. Padahal Allah dalam Al-Quran begitu banyak meyakinkan kita, ya, tentang rizki mau'ud, rizki yang tidak perlu bekerja. Tadi semua, ya. Yang kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bahasa min haitsu la yahtasib, inilah yang kata Allah dalam rizki may yasha, rizki sekehendak kamu, sekehendak Allah tadi semua, ya. Tetapi syaratnya adalah kita harus membuka goblok tadi. Tadi semua, ya. Go. Jangan sampai ada blok tadi semua. Adalah dengan bergabunglah dengan orang-orang yang bahagia. Bergabunglah dengan orang yang sukses. Karena orang yang sukses akan bercerita kepadamu tentang kesuksesannya. Tertanamlah pada diri kalian. Tadi semua. Nah, kata hikam, la tashab, janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang yang tidak meyakinkan engkau tentang Allah. Tadi semua. Orang yang senantiasa meyakini bahwa Tuhannya adalah inna rabbaka ahata binnas, maka dia akan membuka persoalan dirinya, sahabat, ya. Sesungguhnya dalam Al-Quran begitu banyak Allah menjamin rizki, ya, semuanya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'un alim. Betapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya, makanan kebutuhannya, Allah lah yang menjamin rizkinya. Dalam ayat yang lain surat Toha 130 kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan kepada keluargamu supaya salat, ya. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Nah, ini kunci. Salat, sabar. Sabar, salat. Nah, persoalannya manusia yang goblok tadi semua. Salatnya adalah hanya ritual. Disinilah yang harus tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di dalam diri kita ada dada,
ada jantung. Yang Abah kemarin kisahkan adalah kaukabun durriyun yuqadu min sajarah. Nah inilah syajaratin mubarakah. Nah inilah pohon sajarah yang harus dibangun, ada zaitun yang ada pada jantungmu tadi semua. Itulah kalau baginda Nabi, di dalam dadamu ada segumpal daging. Kalau dia itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia itu penuh dengan keyakinan pada Tuhannya, maka dia nancaplah. Maka disinilah disebutkan wilayah ilmu yakin adalah merupakan wilayah latifatul ahfa, merupakan ada pada sifat nafsul kamilah. Disinilah, karena di sini ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Nah, orang ini terjebak masih pada tatanan ilmu yakin. Ilmu yakin akan tergantung daripada apa kata kitab, apa kata orang. Nah inilah bahayanya berada pada posisi ilmu yakin. Tidak akan naik dengan mata batinmu menyaksikan dengan ainul yakin. Ya, maka dikatakan tentang syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Sesungguhnya. Maka segalanya sesungguhnya kamu bisa merubah dirimu. Karena kamu yang harus merubah dirimu. Tadi semua. Karena tadi kata hikam, Allah tidak akan terhijab oleh apapun. Yang terhijab oleh kita adalah kitalah yang terhijab oleh diri kita sendiri. Keyakinan kita sendiri. Tadi semua. Ya. Dan kita kemarin udah bahas bagian STS bagian kedua. Pertama adalah untuk menumbuhkan kesadaran, ketenangan, barulah ada kesenangan. Ya. Bagi orang-orang yang masih goblok, tadi semua, tidak mau pergi, tidak mau move on, ya tadi dia tidak akan keluar dari kesulitannya. Karena itulah yang menjadikan manusia ada di alam dunia ini bingung. Karena alam dunia ini seumpama adalah terminal. Kalian terlalu banyak klakson yang bunyi dari suara-suara mobil-mobil di terminal. Inilah yang tidak menjadikan pelajaran. Maka kenapa ada saat ada amaliyah menutup bagi orang yang sudah tahu. Adalah menutup pendengaran-pendengaran dari orang-orang yang gagal. Yang membawa pada kegagalan. Karena Allah tidak ada dalam satupun hikmah di dalam Al-Quran yang membuat manusia itu gagal. Maka inilah setelah kita membangun kesadaran, yang pertama adalah pada jantungnya, pada kolbunya. Maka disinilah kata Nabi, dalam kolbunmu, dalam dadamu, dalam sodronmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagof, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada aku. Akulah sang keyakinan. Hakul basyirah hanya akan muncul setelah ainul basyirah. Dari ainul basyirah, dari pikiran yang syu'aul basyirah. Nah inilah di sini sahabat yang harus dirubah dulu. Keyakinan mental yang harus dibuka dulu. Bahwa aku ini adalah selalu Tuhanku. Inna rabbaka ahata bin nas. Bahwa sesungguhnya Tuhanku yang meliputi diriku. Nah inilah yang maka pada saat kita berprasangka akan terjadi. Maka kata apa? Bukan masalah doa. Tetapi ada prasangka. Maka di sinilah kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat. Karena salat itu adalah jangan diartikan salat itu menyembah. Sesungguhnya adalah al-abid wal ma'bud. Adalah wahid, bagaimana ingsun dan syirah. Hubungan antara Allah dan Rasulnya itulah salat. Salat itulah syahadat. Orang yang belum syahadat tidak akan bisa salat. Dan orang yang tidak bersyahadat berarti dia yang belum ma'rifat. Belum menyaksikan keberadaan Tuhan yang senantiasa inna rabbaka ahata bin nas. Allah al-muhit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur bersama dengan dirimu. Pada saat kau tidur, jiwamu ditariknya. Maka engkau lepas. Maka engkau bermimpi. Itu mimpi hanya untuk memberikan gambaran pada dirimu. Bagaimana kondisimu. Kalau engkau banyak ketakutan-ketakutan dibawa ke alam bawah sadar. Di dalam kegelapan. Maka disitulah sesungguhnya mimpimu akan menjadikan sebagai kamu untuk merubah diri. Dan inilah mimpi yang sebenarnya yang harus dipahami oleh kalian. Adalah mimpi adalah untuk memberikan. Maka dikembalikanlah waktu bangun kita dari tidur. Maka kita dibangunkan kembali oleh Allah. Tadi semua ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita tidak akan pernah nur insan, Nur Muhammad dan Nurullah akan berpisah. Nah ini ya. Maka dalam sholat sesungguhnya adalah sholat. Maka kenapa perintahnya adalah sebetulnya sholat. Sholat itu adalah doa. Maka dalam Fathul Mu'in sholat ad-du'a tadi semua ya.
Tetapi as-salat juga az-zikri, zikir tadi. Nah, inilah maka dalam surat Toha 14 Allah berfirman, innani anallah, innani, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ilah kecuali aku, la ilaha illallah. Di situ harus kita tegaskan bahwa tidak ada yang lain, tidak ada ilah, tiada yang kita sandarkan, tiada makhluk yang kita sandarkan tadi semua kecuali Allah tadi semua, ya. Dan nyata pada napasmu, karena napasmu ada sesungguhnya adalah ruhmu. Nafas pada saat keluar, ruh pada saat masuk. Kemudian ruh masuk lagi ke dalam, sebetulnya dialah Nur Muhammad. Masuk lagi ke dalam, dialah Nur Hayat. Allah tadi semua, hakikat Allah, uripmu tadi semua, ya. Itulah bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah liko di muka bumi ini, maka dia adalah harus dia melepaskan uripnya sendiri, melepaskan egonya sendiri, supaya yang ada adalah dia. Itu, maka itu Abah silakan lihat di video Abah tentang kembali pada titik bah tadi semua, ya. Maka pengertian sholat juga bukan hanya sebatas menyembah. Maka disinilah harus ada, maka akimi sholat adalah daripada akoma yukimu ikomatan, di mana mutaadi itu sesungguhnya segala apa yang sedang dalam sholat itulah ketersambungan, ya. Itulah baginda Nabi bersabda, la sholata illa bima'rifatil ma'bud, tiada sholat bagi orang yang tidak mengenal kepada ma'bud. Tadi al-abid dan wal ma'bud, itulah sholat. Jadi disitulah ada tubadil, ada hubungan, sahabat, ya. Wa'mur ahlaka bis sholat, maka sholatnya bukan lagi hanya sebatas sholat. Sesungguhnya di dalam sholat sekalipun, bagaimana engkau mengatakan istighfar. Karena sesungguhnya dengan istighfar itu adalah insya Allah dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Kemudian Allah akan turunkan hujan. Kemudian kata Allah adalah bahwa wa banina wa yaj'alakum anhara tadi. Kemudian dalam surat Nuh ayat 12, ya, Allah menegaskan Allah akan berikan harta tadi semua, wal banin tadi semua, jannah itu adalah kekayaan, sahabat. Kalau Allah bicara jannah, kenapa Allah bicara jannah itu adalah tipan dari emas, batu-batu permata, yakut, jabarjut. Mungkin kalau sekarang kita adalah pirus, pacan, batu-batu blue safir, dan kalau Allah bicara sungai-sungai yang mengalir adalah usaha rizkimu yang mengalir kepada dirimu. Nah, yang harus dibangun tadi semua, ya, keyakinan yang tumbuh. Karena Allah mengatakan adalah wa'mur. Kenapa sholat dikaitkan dengan rizki? Kenapa sabar dikaitkan dengan rizki? Tadi semua. Sabarkah kamu menahan diri tentang egomu? Sabarkah kita menahan diri tentang keberadaan kita? Nah, tapi sekarang sholat diartikan adalah dari kata akimi sholat itu dari kata koma yakumu ikomatan, ya. Koma yakumu ikomatan, maka akhirnya manusia hanya bermakna lazim, yang penting berdiri sholat. Nah, itu persoalan. Sehingga Nabi berkata, mereka sholat tapi tidak sholat. Ada orang yang tidak sholat seperti bagaimana kalian sholat maktubah, tapi mereka sesungguhnya sholat. Tapi ada yang kelihatan geraknya maktubah tapi tidak sholat. Kan diartikan koma yakumu adalah kiaman, hanya berdiri, bukan akoma yukimu iko. Karena kalau akoma yukimu ikomatan di mana mutaadi itu adalah selalu merasakan kehadiran dia. Itulah baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi, tidak ada sholat yang tidak hadirnya hati tadi. Itulah yang kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu tidak mau berubah, kalau tidak mau hudurkan aku, hadirkan aku, dan untuk menghadirkan aku adalah lepaskan keegoan dirimu. Kalau kamu adalah kamu, maka aku tidak ada. Kalau kamu bukan kamu, barulah aku yang meliputi dirimu. Inna rabbaka ahatu bin nas. Nah, inilah sahabat, maka Allah, wa'mur ahlaka bis sholat, maka perintahkan kepada keluargamu sholat yang sholat. Bukan hanya sebatas koma yakumu kiaman, bimakna lazim, yang penting berdiri, tadi semua, ya. Ini yang maka karena sholat ad-du'a tadi semua. Doa itu adalah dakwah adalah bagaimana adalah menghadirkan, bukan meminta, menghadirkan, mengundang. Maka kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Lepaskan egomu. Kalau kamu ada, aku tidak ada. Karena aku dan kamu nabi isbat. Inilah itikodnya. Itikodnya. Kalau kamu yang ada, maka aku tidak ada. Padahal kalau dia yang ada, dialah Al-Ghani, dia Al-Mughni, dia Al-Fatah, dia Ar-Razak. Ini semua. Ya. Karena segalanya adalah walillahi ma fis samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allah lah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wal ar. Dia itulah pemilik langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wal ar. Dia juga yang memiliki langit dan bumi. Maka bukan kita pemilik langit dan bumi. Tadi semua ya. Wastabir alaiha. Kenapa sholat dengan sabar? Kenapa Allah berfirman innallaha ma'asyabirin? Sesungguhnya Allah adalah maka katakan bahkan Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang sabar. Sabar adalah menahan keberadaan dirimu. Bahkan katakanlah innakum satarawna rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan nyata. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian, menyadari kehadiran Tuhan kalian hatta tamutu. Tadi semua. Maka sifat-sifat yang bukan sifat dia, sombong hanya boleh dia. Boleh bagi Allah karena ada nama Al-Mutakabbir. Maka pada saat kita sombong, itulah nama yang paling memecahkan kita dengan dia. Pada saat kamu sombong, maka tidak adalah dia. Karena yang boleh sombong hanya dia. Iri, maka dia tidak punya nama iri. Pada saat engkau mengiri, dengki, hasud, benci, dendam, riya, sum'ah, namimah, maka engkau telah menjauh dari dia. Inilah kebusukan yang Abah lihat. Banyak dari Ikhwan. Kadang-kadang gerak tubuhnya kayak baik, tapi hatinya penuh dendam, benci, dengki. Bagaimana kau akan dia hadir pada dirimu? Bagaimana dia akan tajalli pada rumahnya? Inilah sahabat yang harus dirubah. Itulah yang maksud Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu tidak akan bisa merubahnya. Dari semua. Ya silakan kalian mau pilih mau berapa ribu tahun hidup di sini, ulang lagi, lama-lama masuk binatang, ya. Inilah wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Dan kami tidak menuntut kamu rizki, memintamu, aku tidak menyuruhmu cari rizki. Karena tadi wa ka'ayyi min dabatin la tahmilu rizquha. Karena dunia ini sahabat al-alamu mir'atu al-haq. Seluruh isi alam ini adalah cerminan wujudnya dia. Maka dia hanya akan sujud, tunduk pada saat yang kita pandang bukan dia. Nah ini. Tapi yang di sebalik segala apa yang nampak. Tadi semua adalah tiada lain daripada wujudnya semata. Tiada lain daripada cerminnya semata. Tiada lain daripada madharnya. Adalah. Maka disebut dengan wujud arid. Tadi arad. Tadi semua. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Wal akibatu litaqwa. Jadi rizki itu akibat, sahabat. Maka Allah tidak menyuruh kita. Inilah yang dikisahkan tentang awalnya tentang Nabi Adam, kata Abah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Awalnya itu. Jadi Allah mengisahkan surga itu bukan ngehayal kamu ingin ke surga di sono. Tadi semua. Inilah orang Islam jadi salah kaprah. Biarkan susah di sini. Yang penting senang di sana. Nggak ada rumusnya, Bung. Rumusnya aja fid dunya hasanah, baru wa fil akhirah, waunya wau ataf. Kalau kamu ingin hasanah fil akhirah, hasanah fid dunya. Kalau kamu ingin liqa dengan Allah di sana, liqa di sini. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang tidak melihat Allah dan Rasulnya di sini, yang tidak bersyahadat di sini, kata Allah, tidak akan pula bersyahadat di sana. Yang buta di sini akan buta di sana. Yang tidak hasanah di sini tidak akan hasanah di sana. Ya. Itulah tentang suratul Fatihah yang harus menjadi kunci. Karena disitulah antara al-abid wal ma'bud tadi semua. Na'budu, nasta'in disambungkan oleh waw. Kalau ada pada na'budu,
tanpa memahami nasta'in, maka bagi sahabat yang ingin merubah juga, jadikan tubuhmu dari suratul Fatihah pertama. Karena inilah kunci. Jadikan tubuhmu, temukan bismillahirrahmanirrahim di jidatmu. Alhamdulillahirabbil alamin ada pada napasmu dan seluruh tubuhmu. Ar-Rahmanirrahim pada jantungmu. Kan disinilah segalanya Allah ada, tergantung kamu. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu sombong, dia tidak ada. Kalau kamu iri, dia tidak ada. Kalau kamu dengki, dia tidak ada. Kalau kamu adu domba, dia tidak ada. Kalau kamu adalah tadi semua. Karena di sini ada hanya rumah dia. Rumah yang penuh Rahman, Rahim, maaf, ampunan, penyayang, selalu senang memberi walaupun sedikit. Inilah rumah yang harus dibangun dulu. Bagaimana mungkin dia tajalli? Karena untuk syaratnya tajalli, dia harus tahalli. Syaratnya tahalli, ada tahalli harus tahalli. Maka bilha, bilha, biljim. Tadi semua. Ya, ini yang maksud Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bersihkan. Ya, lihat banyak tentang kisah haji. Maka bersihkanlah rumah Allah, kata Allah. Tadi semua. Jadilah duyufur Rahman. Duyufur Rahman tidak harus ke Mekah. Karena rumah Allah ada pada dirimu. Rumah yang dibangun oleh Allah sendiri. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zuzaja. Inilah rumah Allah. Qalbul mu'min baitullah, kata baginda Nabi. Inilah hadis al-mu'min mir'atul mu'min. As-salat mi'rajul mu'minin. Karena disinilah rumah Allah yang sejati. Maka kata Allah, man dakhalaku, bagi duyufur Rahman, tamu Allah adalah, maka man dakhalahu amina. Nah inilah, amanlah kamu dari gonjang-ganjing kehidupan dunia ini. Karena sudah muncul pada dirimu dari mulai pikiranmu, naiklah kepada syu'aul basyirah, pikiran yang penuh dengan cahaya. Kau akan diliputi pada saat masuk dia ke dalam hatimu, man dakhalahu amina, pada saat dia telah masuk cahayanya pada dirimu, maka engkau akan aman dari semua sahabat. Ya, 1.000.000 kali kau bolak-balik ke Ka'bah sana, tapi sininya tidak kau bersihkan. Kenapa kata Allah, innama ya'muru masajidallah, inilah masjidnya Allah. Bukan innama yu'ammiru masajidallah. Ka'bah itu adalah hanya yu'ammiru tadi semua. Maka masdarnya takmir tadi semua. Maka disinilah yang harus kamu bereskan. Karena inilah yang dia bangun, kata Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Aku telah membuat miskat, di dalamnya ada misbah. Aku telah membuat jantung pada dirimu. Bergantunglah pada satu tali seperti ketupat, laku kang papat tadi semua. Lebar tadi semua. Lebarkan dadamu. Rabbi syrahli sadri. Ya. Lebarkan dadamu. Bersihkan rumah Allah di sini. Ya. Itulah tentang sebetulnya watin adalah buah tin adalah tubuhmu. Wazaitun, inilah jantung zaitun. Tadi semua. Karena kalau ingin merasakan hudurnya Allah, jangan keluar dari tubuhmu. Baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang keluar mencari Tuhannya, mencari surga, mencari segalanya, maka dia akan tersasar. Karena dia bukan di luarmu, ada pada dirimu.